Halo sahabat sehat Citama, saya Dr. Stella Abigail. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai penyakit yang banyak sekali ada di Indonesia, yaitu demam berdarah dengue. Jangan skip video kali ini ya, karena akan ada banyak ilmu baru yang bermanfaat bagi sahabat sekalian. Apa sih demam berdarah dengue? Demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang disebut dengan virus dengue. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes, terutama Aedes aegypti. Jadi bukan sembarang nyamuk ya sahabat ya. Nyamuk ini memiliki pola khas, yaitu garis-garis putih pada badan dan kakinya seperti yang ada di gambar. Secara umum, gejala itu muncul 3-10 hari setelah nyamuk yang terinfeksi menggigit seseorang. Pada sebagian kasus, orang dapat juga terinfeksi tanpa menunjukkan gejala. DBD memiliki 3 fase, yaitu fase awal, demam di hari 1-3, diikuti fase kritis yang biasa terjadi di hari ke-4-5, dan terakhir fase penyembuhan. Pada fase awal, terjadi demam yang biasanya cukup tinggi, disertai gejala mirip flu yang dapat disertai nyeri kepala, badan, hingga ke tulang-tulang. Yang membedakan dengan flu adalah pada DBD dapat muncul ruam-ruam kulit dan perdarahan pada gusi yang biasanya terjadi saat sikat gigi atau pada hidung seperti mimisan. Akan tetapi ruam dan perdarahan nggak selalu muncul ya. Pada fase kritis justru demam akan turun sehingga sering dikira orang, oh saya udah sembuh nih. Tetapi sebetulnya di fase ini dapat terjadi penurunan kadar trombosit yang dapat membahayakan bahkan berujung sampai kematian. Setelah fase kritis, pasien akan memasuki fase penyembuhan yang biasanya terjadi di hari ke-6-7, di mana demam akan naik kembali sehingga membentuk pola pelana. Penurunan kadar trombosit dalam darah ini yang terjadi pada DBD menyebabkan kebocoran plasma darah. Nah, terus kenapa tuh? Ya jadi kalau misalnya ada kebocoran plasma darah, cairan itu akan keluar dari sirkulasi darah dan mengakibatkan kurangnya cairan yang beredar di sirkulasi darah sehingga menyebabkan dehidrasi ringan hingga berat sampai syok yang dapat berujung ke gagal jantung dan kematian. Plasma yang merembes keluar ini juga dapat merendam paru-paru ataupun organ perut dan memberikan efek samping ke hati. Diagnosa DBD dapat ditegakkan lewat pemeriksaan dan hasil lab, sehingga bila terdapat tanda-tanda seperti yang saya sudah sebutkan tadi, disarankan untuk membawa diri saudara ke tenaga kesehatan ya. Pasien yang terkena DBD disarankan untuk beristirahat dan cukup meminum air untuk menjaga cairan tubuh. Bila sudah terdapat gejala seperti nyeri perut, muntah-muntah, perdarahan mukosa seperti yang tadi saya sebutkan, gusi berdarah, mimisan, lemas, dan penurunan kesadaran. Jadi kalau orang yang ditanya itu kayak bingung-bingung, terus kayak ngantuk, nah hati-hati ya, karena itu bisa jadi merupakan tanda-tanda peringatan bahaya dan perlu untuk segera dibawa ke Citama. Namun, alangkah baiknya bila diperiksa sebelum terjadi tanda-tanda bahaya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, terus banyak nih pasien yang nanya ke saya, oh tenang dok, saya kan udah pernah kena, jadi saya udah kebal, katanya. Nah, jadi sahabat Citama, DBD itu yang bilang cuman bisa terjadi sekali seumur hidup, itu mitos ya. Jadi DBD itu kan jenisnya banyak nih, dari DEN1 sampai DEN4. Jadi kalau misalnya jenisnya berbeda, bisa tetap terkena DBD ya. Contoh nih, udah pernah kena DBD kemarin, tapi ternyata jenisnya tuh DEN1. Kalau terkena lagi yang jenisnya beda, kayak DEN2, DEN3, itu nggak kebal ya. Bahkan, orang bisa terinfeksi ulang dengan gejala yang lebih berat. Nah, kalau misalnya nih masih ada sahabat yang pengen nanya-nanya, ada yang kurang paham, bisa komentar di kolom komentar ya, atau bisa langsung datang ke klinik Citama untuk konsul kepada dokter. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti dan bermanfaat bagi para sahabat. Sekian dari saya Dr. Stella Abigail dan klinik Citama.